Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya persilakan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Jun yang akan menghabiskan ibadah pada pagi hari ini. Shalom semuanya. Shalom. Baik, kita akan bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita. Kita mohon tuntunan Roh Kudus menyertai ibadah ini hingga pada selesainya. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Penyertaan, perlindungan, pertolongan daripada-Mu Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu memimpin ibadah ini mulai dari awal, pertengahan sampai pada selesainya. Tuhan memberkati. Amin. Kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau menyapa Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Puji syukur hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Pagi hari ini Bapa kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Bapa sepanjang malam hingga pada pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami sampai saat ini Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi itu semua karena kekuatan dari Engkau Bapa. Pada pagi hari ini Bapa, kami siap Tuhan datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami siap menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Urapi setiap kami pribadi lepas pribadi Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Roh-Mu Tuhan hadir di tempat ini Bapa. Memimpin setiap kami Tuhan. Memimpin ibadah ini Bapa, mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Engkau yang memimpin Tuhan. Segala arwah yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa yang mencoba ke dalam ibadah kami Tuhan. Yang mau tolong hancurkan patahkan semuanya Bapa hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan yang berkati semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap dalam memuji menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Yesus.
tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu,
begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Sampai saat ini kami ada Bapa, itu semua karena anugerah-Mu. Amin. Itu semua karena cinta-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Ajar kami Bapa Haril Basari Tuhan terus mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami Bapa. Ajar kami Tuhan terus Tuhan menaikkan setiap sukacita kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapa kami siap Tuhan untuk menari di hadapan-Mu Bapa. Kami siap Tuhan Yesus untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan taruhkan kami Tuhan seluruh puji-pujian Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji-Mu Bapa. Yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Saudari diberkati pada pagi hari ini. Amin. Kita menyatakan bahwa kita miliki Allah yang begitu besar dan kita dapat ketika kita hadir Tuhan ada dalam setiap pujian. Amin. Allah kita berkata di atas puji dan kematian. Tuhan Allah kita berkata di atas puji dan kematian. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir. Ada kuasa dalam pujian, dengan jelas segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Tuhan Allah kita berkata di atas pujian kematian. Tuhan Allah kita berkata di atas pujian kematian. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, dengan jelas segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membujang kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, dengan jelas segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membujang kekuatan lawan. Dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi kita mengatakan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Dan ada kuasa. Amin. Kami berkata dalam setiap pujian kita, amin. Karena Tuhan tidak pernah sia-sia memberikan kita kuasa. Dan kita mau mengatakan bahwa ketika kita setia sama Tuhan, maka sempurna setiap kehidupan kita hari lepas hari. Kita menyatakan betapa dalamnya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kasih setiamu betapa besarnya, kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku.
kembali duduk. Kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini oleh hambanya Ibu Pendeta Mardiana Kusmaningsih. Kita persiapkan hati kita. Kita mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan pada pagi hari ini dapat menjadi rema dan kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Dan biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia begitu saja. Karena kita tahu bahwa kita memiliki perisai kita itu adalah Yesus Tuhan. Ketika kita berdiri di tengah badai pun kita tidak akan terjatuh. Ketika kita terus berpegang kepada kebenarannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat badai hidup menerpaku,
akan umur Tuhan. Kami akan tetap berdiri sekalipun kami boleh dihadapkan dengan badai. Karena Engkaulah yang menjadi perisai kami. Engkau yang menjadi kekuatan kami. Dalam setiap persoalan, Engkaulah yang akan membawa kami dari kemuliaan pada kemuliaan. Dari kemenangan kepada kemenangan. Buka mata roh setiap kami. Buka pikiran kami Tuhan. Supaya kami boleh melihat kerjaan Tuhan. Kami boleh menangkap setiap pesan-Mu dengan tepat. Segala intervensi kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Biar kedaulatan Tuhan yang berlaku atas tempat ini. Sepanjang pemberitaan firman kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, ada sukacita hari ini. Luar biasa. Ya, kita masuk di bulan yang kedua, minggu yang ketiga, di tanggal yang sangat istimewa Bapak Ibu Saudara, 2002 2022 ya. Ada angka 2 di situ ya, tuh unity. Tuhan tetap minta kita terus unity. Unity dengan siapa? Dimulai unity kita dengan Tuhan seperti yang sudah pernah saya sampaikan ya. Dan kita bersyukur minggu kemarin Tuhan sudah ajarkan kepada kita harus memiliki iman yang imun ya. Yang kemarin boleh mengikuti ibadah. Saya percaya kita semua adalah pribadi-pribadi yang sudah dikasih imun sama Tuhan. Kenapa? Karena kita beriman. Beriman kepada yang kelihatan atau yang tidak? Hah? Kita beriman kepada yang kelihatan atau yang tidak? Yang tidak kelihatan, tapi kita percaya kita punya Allah yang menyelidiki setiap hati kita dan kita terus dibawa dalam kehendak dan perkenan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan rindu kita boleh mendengarkan satu kebenaran, yaitu bagaimana setelah kita punya iman yang imun dan kita boleh maintain itu imun kita harus update dan upgrade. Kemarin sudah sedikit saya bagikan juga di kaum wanita. Dan saya bersyukur hari ini kaum pria pun bangkit ya. Hari ini kaum pria akan memulai ibadahnya. Nanti sore nanti jadi bapak-bapak. Coba lihat di grup bapak-bapak. Ya, akan ada link yang dibagikan, kita akan online gitu. Kaum pria bangkit untuk Tuhan Yesus. Update dan upgrade. Kenapa kita harus update dan upgrade? Itu sangat kuat. Saya dapat ini mulai dari bulan Januari. Tuhan keras ngomong update. Kok harus update gitu? Karena ternyata ketika kita yang ikut pembacaan Alkitab 5 pasal pasti terngiang di telinga kita bahwa hari-hari di setiap pembacaan kita selalu ada katakan pada hari ini. Pada hari ini. Tuhan ngomongnya selalu hari ini. Ya. Jadi ketika kita mendengarkan pesan ini pun hari ini. Baik yang onsite maupun yang online sama-sama kita dengarkan hari ini. Artinya kita harus update. Update itu apa sih? Memperbaharui. Tuhan mau kita terus memperbaharui. Hari lepas hari kita harus memperbaharui diri kita. Kita nggak boleh stuck, tapi kita harus diperbaharui. Kenapa kita harus diperbaharui? Karena hari-hari kita ke depan semakin berat. Ya, kita baru tenang. Tiba-tiba si om datang. Ya, kemarin ada tante. Tante sudah pergi, omnya datang. Terus nanti siapa lagi yang mau datang? Nah, bagaimana kalau pujian tadi itu bisa kita lewati kalau kita nggak update dan upgrade? Sementara kalau upgrade artinya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas kita. Kita harus next level. Seperti yang Bapak Gembala sudah sampaikan bahwa kita harus tapaki anak tangga setapak demi setapak. Tapi bagaimana kita mau naik setapak demi setapak kalau kita tidak pernah update? Karena Tuhan ngomongnya tuh hari ini. Banyak pendoa sampaikan bahwa tidak ada lagi penyataan bahwa tahun ini akan begini Tuhan kerjakan. Tapi Tuhan ngomongnya hari ini. Hari ini akan begini. Hari ini kamu lakukan ini. Hari ini harus kamu kerjakan ya. Jadi ketika itu saya renungkan iya juga ya. Kalau kita nggak update, kita bisa lowbat. Bapak Ibu Saudara semua di sini pakai handphone toh. Ketika kita lowbat, kita putus hubungan. Kita nggak bisa komunikasi dengan siapapun. Dan seolah-olah dunia menjadi gelap. Orang boleh ketinggalan Alkitab sekarang. Tapi kalau ketinggalan handphone kayaknya lebih ribut. Lebih marah-marah ketinggalan handphone daripada ketinggalan Alkitab. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan sebetulnya ya. Karena
Yang menjadi guidance kita sebetulnya adalah Alkitab itu sendiri. Tapi kita seringkali tidak merasa penting hal itu. Kita lebih merasa kehilangan ketika komunikasi itu terputus. Nah, itu juga menjadi satu gambaran kita bagaimana ketika komunikasi kita dengan Tuhan terputus. Kita buka di Roma 12 ayat yang kedua. Yuk kita sama-sama kita mau baca. Kita biasanya di Roma 12 ayat yang ke-1 mengenai persembahan. Tapi hari ini kita diingatkan untuk kita boleh membaca dari ayat yang kedua. Sudah ketemu? Ya, ini sebenarnya ayat yang pastinya kita semua hafal. Janganlah kamu apa? Menjadi serupa dengan apa? Dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sepertinya kata-kata yang sangat-sangat sederhana. Tapi ketika kita renungkan, ya, untuk kita bisa sehat itu, makan tuh harus dikunyah. Kalau kita baca firman nggak bisa langsung mentah-mentah kita tangkap gitu ya. Kita tangkap terus langsung kita bicarakan ataupun kita debatkan. Tapi firman Tuhan tuh direnungkan supaya kita ngerti bagaimana cara melakukannya. Nah, di Roma 12 ayat yang kedua ini dikatakan janganlah kamu menjadi serupa. Artinya jangan itu ada larangan di situ. Ada larangan untuk kita serupa dengan dunia karena dunia menawarkan banyak hal yang menyenangkan daging. Sementara ketika kita di dalam Tuhan sebagai manusia roh, kedagingan kita harus kita kikis dan itu tidak enak. Karena harus melalui proses, sebuah proses kehidupan tidak pernah ada yang enak. Ya. Nah, terus dikatakan juga setelah kita nggak boleh serupa dengan dunia ini, dikatakan apa? Tetapi ya ada selawannya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya perbaharuilah budimu itu sehingga apa? Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa aja? Apa yang baik, yang berkenan atau menyenangkan, dan yang sempurna. Tapi bagaimana kita mau sampai kepada titik kesempurnaan kalau kita nggak pernah update apa yang Tuhan mau? Ya, apa sih yang perlu kita perbaharui? Saya belajar dalam di handphone saya itu isinya itu saya suka ada Alkitab, ada tafsir, ada kamus, ada Isword, ada juga Alkitab pintar. Ya, di Alkitab pintar itu bukan Alkitab pintar istilahnya apa ya? Itu ada satu file itu tentang pengetahuan tentang Alkitab. Dan saya membaca di sana ada janji Tuhan itu sebanyak apa? 1260 janji Tuhan. Tapi kenapa kita seringkali kehilangan pengharapan? Karena kita nggak update. Update-nya gimana? Kita sudah diajarin sama Bapak Ibu Gembala. 2 pasal, 3 pasal, 5 pasal itu cara kita update. Cara kita update maunya Tuhan itu di situ. Kalau kita sampai enggak mau melakukan itu, kita nggak bisa update. Tapi ketika kita ikutin itu, ternyata, wow, luar biasa. Ya, di Galaksi itu ada sekelompok orang yang rindu belajar. Dia baca 3 pasal sehari, dan dia selalu buat komunitas pertemuan seminggu sekali yang dia bahas apa yang dia baca dan nggak ngerti. Itu dibahas di situ. Dan ternyata cara mereka baca lebih keren. Saya gini, kalau mau begitu sebenarnya kalian tuh belajar Alkitab aja, karena dia tanyanya detail banget gitu. Kenapa sih anaknya ini begini, terus kenapa Tuhan memutuskan ini, sementara Tuhan kan nyuruhnya begini. Jadi benar-benar yang membahasnya Alkitab gitu. Dan saya juga bersyukur yang ikut 5 pasal dari daerah juga sering nanya gitu. Kalau baca nggak ngerti, nanya. Dan disitulah saya melihat, oh ini ya maksudnya update. Jadi saya juga belajar yang dimaksudkan update itu apa. Jadi ternyata apa yang perlu kita baharui yaitu hubungan kita dengan Tuhan itu perlu kita perbaharui setiap hari melalui pembacaan firman Tuhan. Dan sekarang memasuk 2022, Tuhan tuntut kita unity, loving God, loving people. Buktinya kita bisa mengasihi Tuhan, yaitu kita implementasikan dengan kita peduli dengan sesama kita. Nah, hari-hari ini yang kita sudah lakukan adalah diadakan ya, difasilitasi oleh Bapak Ibu Gembala. Itu ada PSBA doa malam untuk kita update. Kemudian ada lagi pembacaan Alkitab. Sekarang ada lagi doa hari Sabtu jam 6 pagi. Setiap Sabtu cukup 1 jam saja, karena ini permintaan Tuhan juga. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Tuhan nuntutnya nggak terlalu banyak. Tuhan kalau nuntut itu kecil, ya.
ketika engkau juga diberkati, Tuhan juga menuntutnya nggak 50%, cukup 10%. Gitu. Jadi betapa Tuhan itu ingin ngajarin kita itu dengan cintanya. Dia nggak memberikan beban kepada kita, tapi memberikan ini loh nak, yang aku mau Bapak suka. Jadi yang Tuhan lakukan adalah apa yang Bapaknya mau. Ketika Bapak menginstruksikan apa, Tuhan ajarin kita lakukan kita sebagai anak. Kita buka di Yohanes 1 ayat 14 coba. Ya. Bagaimana kita harusnya bersikap? Yohanes 1 yang sudah ketemu boleh dibacakan. Ini ayat yang sering kali Bu Gembala sampaikan. Apa di sana dikatakan? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ketika kita menjadi anak, berarti kita punya fasilitas, kita punya otoritas. Makanya kenapa kita harus update. Tapi bagaimana kita tahu bahwa kita punya hak sebagai anak, yang mana anak itu punya hak untuk kepemilikan di dalam rumah, ya. Apa yang Bapak punya kita punya. Bagaimana kita akan paham itu? Kalau kita paham itu, kita nggak akan sikut-sikutan, kita nggak akan curang, ya. Tapi kita akan melakukan dengan penuh cinta, ya nggak? Kalau kita melayani Bapak Ibu kita, apakah kita mau curang? Ada sih. Saya pernah tahun 2000 tahun berapa ya waktu itu, saya masih jual beli tanah rumah gitu ya, tahun 1995 ya, tahun 95 dulu saya ada suka listing tanah rumah gitu ya. Ada seorang pejabat juga, nah bapaknya mau jual tapi lewat anaknya, batal jualnya gara-gara anaknya minta pesanan tanpa sepengetahuan bapaknya. Nah ya kayak gini nih, kita juga curang sama Tuhan gitu, ya kan? Kita diberkati, tapi kita nggak jujur juga sama Tuhan. Seringkali kita begitu. Karena apa? Karena kita nggak update. Padahal Tuhan maunya apa? Tuhan maunya, nih loh nak, yang aku punya tuh kau punya. Jadi kau nggak usah pusing. Yang harus dicari adalah sumbernya. Jangan berkatnya atau mujizatnya. Kadang kesalahan orang ke gereja itu untuk mencari apa? Mencari berkat dan mencari mujizat. Itu nggak perlu dicari. Yang perlu cari Yesusnya, supaya hidup kita menggenapi firman-Nya, dan itu mujizat otomatis terjadi. Kebutuhan kita otomatis terpenuhi. Update. Ya, jadi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau dalam kehidupan kita boleh cek and dicek. Bagaimana hubungan kita hari ini dengan Tuhan? Apakah harmonis atau bermasalah? Kalau kita harmonis, kita cek lagi. Kita suka baca firman sama memuji menyembah, apa enggak? Selalu saya ingatkan bahwa di surga nanti acaranya cuma pujian penyembahan. Kalau di sini kita datang selalu udah mau firman, nggak sempat ikut pujian penyembahan, saya takutnya ya, begitu kita diangkat di surga kita nggak betah. Mau kemana coba? Kalau kita nggak betah di surga mau kemana? Saudara bisa bayangkan? Saya kalau datang yang penting firman Tuhan, gitu kan, sama doa berkat. Tapi saudara lupa. Untuk kita bisa terima, nangkap firman, untuk bisa pikiran kita dibukakan, kayak tadi lagu pujiannya dikatakan apa? Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Bagaimana Tuhan mau bertahta dalam hidup kita kalau kita nggak pernah masuk dalam pujian penyembahan? Dan saya bersyukur di ibadah wanita luar biasa, kesaksiannya luar biasa. Bagaimana hidup wanita-wanita bijak IGB Philadelphia itu keren banget. Oleh karena itu, saya juga percaya hari ini akan ada lawatan yang dahsyat di kaum Bapak. Ya, amin kaum pria. Amin. Haleluya. Ya. Jangan sampai nanti salah kebangkitan gitu ya. Ya. Jadi kita harus cek and dicek. Kalau kita udah malas muji, menyembah, berarti ada masalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya enggak? Kalau kita kesel sama orang tua kita, malas ngomong kan? Nah kalau kita juga nggak mau doa, diajak doa nggak mau, diajak ibadah nggak mau, diajak baca nggak mau. Nah itu berarti kita ada masalah. Coba kita cek and dicek ya. Saudara kalau mau lihat fisik kita ini diserang terus, kenapa? Karena di situ yang iblis itu bisa sentuh. Dia mau sentuh semangat kita nggak bisa. Tadi malam sakit aja, kemarin tuh saya masih 100/50 tensi. Logikanya nggak bisa saya berdiri begini gitu.
Tapi saya nggak mau kalah. Hei, kamu nggak bisa kerjain saya, kan gitu. Upgrade. Nah, saudara, kalau kita lagi, bagaimana cara kita membangun kita supaya kita punya kekuatan yang kokoh? Kita baca di Yudas 1 ayat 21. Yudas 1 ayat yang ke-21, keren banget di sana ya. Mungkin ini ayat yang orang tidak familiar, tapi saya sangat terberkati dengan ayat ini. Yudas 1 ayat 21 tuh di sana dikatakan, nah, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Dari 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu. Di atas dasar imanmu yang paling suci. Artinya jujur. Ya, kita kalau membangun hubungan dengan Tuhan itu jujur. Bahwa ketika kita mau baca itu bukan karena disuruh Bapak Ibu Gembala, tapi karena kita cinta Tuhan. Ketika kita membawa persembahan kita bukan karena supaya dilihat Bu Winda, oh ini persembahannya banyak, rutin. Bukan itu, tapi aku mengasihi Tuhan supaya pekerjaan Tuhan berjalan. Ketika aku ikut mau ambil komitmen, aku melakukan bukan untuk Bapak Ibu Gembala supaya dapat penilaian nanti akhir tahun dapat dapat souvenir dari Bapak Ibu Gembala, bukan begitu. Tapi karena saya mengasihi Tuhan, karena saya mau pekerjaan Tuhan tetap berjalan dan saya mau menjadi berkat. Itu sangat beda. Dampaknya sangat beda ketika kita memberi dengan penuh cinta, ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kemudian pada pembacaan kita di Ulangan yang ke-10 saya juga sangat terberkati. Yuk kita baca. Ulangan 10 ayat yang ke-12 dan ke-13. Di sana dikatakan begini. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada apa? Takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hati, bukan sebagian hati, dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya apa? Baik keadaanmu. Baik keadaan kita itu bukan berarti tanpa masalah, Bapak Ibu. Baik keadaan kita artinya hubungan kita dengan Tuhan itu yang harmonis. Sebetulnya yang menjadi persoalan di dalam kekristenan adalah ketika hubungan kita dengan Tuhan terputus, itu persoalan. Selama hubungan kita dengan Tuhan itu baik, apapun persoalannya, lagu pujian deklarasi kita di akhir ibadah. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Dia mengatasi segalanya, tidak mengatasi sebagian. No, gak begitu. Jadi ketika kita memuji Tuhan dari loh hati kita, maka itu akan jadi rema, menjadi daging, supaya pujian hidupku menggenapi firman-Mu itu pun jadi. Bukan sekedar kita nyanyi. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tapi benar gak? Nah kalau kita mengatakan itu, tapi pikiran kita di mana-mana, gimana Tuhan mau bertata? Susah, ya. Tapi kalau kita benar-benar melihat ada Tuhan hadir, kan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir. Berarti hari ini Tuhan hadir. Ketika Dia hadir dan Tuhan memberikan kuasa sama kita, janji Tuhan di Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan apa? Jika Roh Kudus turun ke atasmu, maka engkau akan menerima kuasa untuk jadi apa? Saksi, mulai dari Yerusalem, Yudea sampai Samaria, bahkan ke ujung bumi. Itu janji Tuhan. Nah, persoalannya ada berapa sih perintah? Tadi kan kita udah tahu janji Tuhan. Janji Tuhan ada 1260. Tapi ada perintah yang ternyata perintahnya tuh banyak, saudara. Ya. Jadi kalau kita bilang menjadi orang Kristen yang santai itu rada aneh sebetulnya. Kenapa? Karena perintahnya banyak. Hal yang harus kita kerjakan tuh banyak. Kita ada orang yang sibuk hari-hari ini karena ada berapa? 6.468 perintah yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita respon, kita update dan kita mau upgrade, mau meningkatkan kualitas kita pasti akan lakukan itu dengan giat, dengan semangat. Ya, saya bersyukur ketika pembacaan Alkitab 3 pasal dan 5 pasal mulai kejar-kejaran, ya. Baru jam berapa sudah ada 10 orang, keren gitu ya. Mulai luar biasa. Dan yang keren lagi sebetulnya memang yang dari luar ini ya, Bu Gembala ya. Mereka kalau nggak ngerti nanya, itu maksudnya ayat ini kok mengatakan ini apa sih? Jadi rupanya mereka bacanya nggak asal baca ngebut gitu. Tapi mereka tanya, dan itu juga membuat kita
Dewan Gembala ini juga senang. Kenapa? Karena kita jadi harus banyak belajar lagi. Kenapa kita harus ambil bagian dalam pelayanan? Supaya kita langsung next level. Kita bisa upgrade diri. Kalau melayani, kita bikin satu kesalahan udah diomongin orang sekampung. Ya Pak ya? Enggak salah aja udah diomongin. Apalagi kita bikin salah. Oleh karena itu, kita harus jaga. Kita harus update apa yang Tuhan suruh, itu yang kita kerjakan. Jangan yang Tuhan nggak suruh kita kerjakan, yang disuruh malah nggak dikerjakan. Nah, itu kesalahan kita suka di situ. Suka ada miss di situ. Ya. Nah, saudara, yang pertama tadi kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, cara pandang. Cara pandang kita menentukan kita akan jadi orang yang kalah atau pemenang. Destiny kita ingat, destiny kita adalah pemenang. Karena Allah kita, Allah yang besar tadi, Dia sanggup melakukan semuanya. Jadi kita harus jadi pemenang. Kalau sampai kita mengalami kekalahan, cek and recheck. Adakah cara pandang kita yang salah? Nah, cara pandang seperti apa yang harus kita miliki? Cara pandang yang Tuhan juga sudah omongin di firman Tuhan. Update lagi. Kita harus update. Cara pandang yang kayak apa sih yang Tuhan mau? Ketika kita ada dalam persoalan, badai, lagu tadi. Ku kan berdiri di tengah badai. Dalam kekuatan siapa? Dalam kekuatan yang Kau berikan, bukan kekuatan kita. Karena kalau kekuatan kita mengandalkan kekuatan sendiri, terkutuk, ya kan? Di mana? Yeremia 17 ayat 5. Kalau yang ayat 7-nya baru diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, kan begitu. Nah, tapi kalau kita nggak pernah update, kita mengandalkan kekuatan kita. Kita nomor 1 harus cari uang. Nomor 2 baru kalau ingat Tuhan gitu. Atau membolak-balikkan. Padahal ada satu ayat di mana ya, saya lupa. Di Keluaran berapa? Saya ada baca. Saya ada bikin status juga di Facebook itu. Saya terberkati banget gitu. Ada urut-urutannya yang siapa ya waktu itu yang ngomongnya? Dia bilang yang pertama adalah membangun mesbah, yang kedua mengerjakan keluarga, yang kedua apa ya? Yang ketiga baru pekerjaan. Jadi seringkali kita membolak-balikan prioritas, itu sangat bahaya. Jadi ternyata memang nomor 1 harus bangun mesbah, itu nomor 1. Membangun komunikasi kita dengan Tuhan itu udah nomor 1. Bangun keluarga, membangun pelayanan. Ya. Tapi itu ayatnya detail banget itu di situ. Keluaran berapa ya kemarin aku bikin? Lupa saya. Nah, itu saudara ya. Dan segala perkara itu sebetulnya kita dapat tanggung. Jadi nggak ada cerita bahwa kita bilang, aduh aku kayaknya nggak sanggup deh laluin ini. Nggak ada cerita. Kenapa? Di Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan kalau kita nggak pernah baca firman, nggak pernah update, kita nggak ngerti. Kita nggak bisa upgrade. Kalau kita sudah update, kita akan bisa upgrade. Waktu di komunitas saya kebalik. Saya taunya upgrade dulu baru update. Ternyata setelah saya merenungkan kembali dan saya tanya Tuhan gimana ya ini maksudnya. Ternyata kita harus update dulu untuk kita bisa upgrade. Kita nggak akan pernah bisa upgrade kalau nggak update. Ya. Dan ketika kita ada dalam lembah kekelaman, dalam kekurangan. Nah kalau kekurangan itu mesti kita mikirnya langsung uang. Enggak. Kekurangan itu banyak hal saudara. Di dalam Tuhan itu artinya kekurangan. Kelimpahan itu sangat luas. Kurang hikmat, kurang kekuatan, kurang kesehatan ya, kurang hubungan yang harmonis, baru lagi materi. Materi itu sebetulnya semuanya itu bonus kalau kita tuh tahu. Karena kehidupan roh lebih real daripada kehidupan daging. Ya. Jadi 2 hal yang Tuhan mau ingatkan pagi hari ini. Yang perlu diupdate adalah hubungan kita dengan Tuhan dan cara pandang kita. Ya, sambungan dari yang kemarin. Iman yang imun, kalau kita sudah punya iman yang imun, maintain imun itu supaya kita bisa next level, yaitu kita perlu update. Apa yang diupdate? Hubungan kita dengan Tuhan dan cara pandang kita dengan Tuhan. Itu update. Supaya kita bisa upgrade. Kalau kita tidak update, kita tidak akan pernah upgrade. Katakan kiri kanan. Kalau lu nggak update, lu lowbat. Katakan ke kiri kananmu. Kalau lu nggak update, lu lowbat. Kalau lu lowbat, hubunganmu terputus dengan Tuhan. Kau nggak bisa upgrade, ya. Ingat ya.
Hari ini Tuhan ingatkan kita cukup sederhana, tapi melakukannya haleluya. Ya, karena saya sudah coba melakukannya haleluya. Kita perlu ketekunan, kita perlu kesetiaan. Update lah 2 hal, hubungan kita dan cara pandang kita dengan Tuhan, untuk kita bisa upgrade, yaitu membangun diri melalui pujian, penyembahan dan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita teduhkan hati kita. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kita mau naikkan satu pujian buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Engkau boleh mengupgrade kami. Buat kami mampu update setiap hari. Buat kami mencintai Engkau Tuhan. Biarlah kerinduan kami hanya merenungkan firman. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang cerita-Mu dan ku lakukan. Dan kami berdiri, kita akan semuanya firman-Mu. Haleluya. Tujuan, mari kita satukan tujuan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Yes, haleluya. Renungkan firman-Nya lebih lagi. Oh, ku renungkan firman-Mu, firman-Mu siang dan malam. Kami mau pegang setiap perintah Tuhan. Buat kami mampu upgrade setiap hari Tuhan, supaya roh kami tidak lobet, tapi kami memiliki roh yang menyala-nyala dalam Kau. Haleluya. Hanyalah menyenangkan hati untuk menyenangkan. Hanyalah menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Lagi katakan. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kiara masyarakat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh melihat Allah yang besar, bahwa kami upgrade berlipat kali ganda Tuhan, untuk kami boleh menuntaskan setiap destiny kami. Dan kami mau Tuhan, kami mau bawa hati, roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Buat kami sanggup update setiap hari, supaya roh kami tidak lobet Tuhan, supaya kami terus terhubung dengan Engkau. Kami akan terus cas setiap kali ibadah-ibadah yang dikerjakan, melalui pembacaan firman, pujian, penyembahan, doa setiap Sabtu jam 6 pagi Tuhan, bersama dengan jamaat GKP Philadelphia. Bahkan siapapun yang rindu Tuhan, kami mau rindu membangun mesbah dan membangun mesbah. Biar doa kami setiap jam 8 malam menjadi jumpa yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Bapak, hari ini akan ada kebangkitan kaum pria, yang mana mereka memulai ibadah pada nanti sore jam 6 Tuhan. Kami minta amin lawan dan turun di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, inilah saatnya di mana Engkau merindukan unity antara Engkau dan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, menerangkan setiap firman-Mu, buat kami boleh semakin hari hanya mencintai Engkau lebih dari segalanya, menantikan Engkau untuk kedatangan-Mu kali yang kedua Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang telah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar apa yang kami input, yaitu firman-Mu, itu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami akan lewati setiap badai, dan kami akan menjadi pribadi yang berkemenangan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Engkau yang memeteraikan, Engkau yang terus mengajar setiap jemaat Tuhan, baik yang onsite maupun yang online. Semuanya diberkati, semuanya memahami kebenaran firman, dan karena Engkau yang akan terus mengajarnya.
Terima kasih Bapa. Bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Hanya Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah menyelesaikan. Engkau yang terus memberikan pertumbuhan atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Terima kasih untuk hamba yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya hikmat manfaat Tuhan terus ditambahkan untuk hambanya. Kita akan masuk dalam pengumuman. Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang diberkati boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita mendengarkan pengumuman. Minggu ini adalah minggu ketiga. Dan amplop yang berwarna pink itu akan dimasukkan untuk rumah doa, gedung. Dan untuk amplop biru bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, perpuluhan, misi dan lain-lain dapat ditulis di dalam amplop biru karena di situ sudah disiapkan kertas yang tertulis. Jadi nanti bisa dicentang dan checklist maksudnya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang akan memberikan iuran office dapat menghubungi Ibu Santi. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan komitmen gedung dapat menghubungi Bendahara Jemaat Ibu Indayanti. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online, persembahan dapat ditransfer ke Bank BCA atas nama Windayanti dengan nomor 230135942. Saya ulang sekali lagi dengan nomor 230135942. Bukti transfer bisa dikirim ke WA dengan nomor 081387330000 dengan nomor WA 081387330000. Dan bagi Bapak Ibu bisa memfollow Facebook, Instagram, TikTok GGP Philadelphia, YouTube GGP Philadelphia. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan bisa dikasih klik di loncengnya ya, supaya nanti setiap ada pemberitahuan bisa masuk ke handphone kita masing-masing. Lanjutnya, Mesbah Doa Jemaat GGP Philadelphia setiap hari Sabtu jam 6 sampai jam 7 pagi. Bagi yang ingin ikut dapat mendaftar kepada Ibu Gembala atau Dewan Gembala. Dan terus juga ibadah pemuda setiap hari Sabtu jam 8 sampai selesai itu diadakan secara online dan onsite. Tapi untuk minggu ke depan kita lakukan secara online dulu jam 6 karena kita tahu lagi meningkat. Jadi untuk saat ini ibadah pemuda tidak dilakukan secara onsite tetapi secara online. Dan bagi ibu-ibu yang ingin mengikuti ibadah kaum wanita bijak bisa mengikuti setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 5 secara online. Dan bagi Bapak Ibu yang belum tergabung wanita bijak yang ini ikut beribadah dapat menghubungi Ibu Gembala. Mesbah Doa GGP Philadelphia setiap jam 8 malam melalui Facebook GGP Philadelphia. Ibadah tunas remaja setiap hari Senin jam 6 secara online. Bagi putra Bapak Ibu yang belum bergabung dan ingin mengikuti ibadah ini dapat menginformasikan ke Ibu Gembala atau kepada Dewan Gembala. Ibadah kaum pria sejati Idaman Kristus setiap hari Minggu jam 6 sampai jam 8 secara online yang akan dilakukan mulai sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terus remaja. Udah. Terus Dewan Gembala beserta pengerja dan juga seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Minar Sitorus dan juga Ibu Febrianti Natalia Putri. Tuhan Yesus berkati, umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kita akan menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya persilakan bagi Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Semua
dari segalanya. Engkau lebih besar dari segala-galanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan ada di pihak kami. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kehadiran-Mu, atas kasih setia-Mu Tuhan, untuk kami boleh ada di tempat ini. Kami muliakan dan memuji Engkau. Biarlah setiap puji-pujian Tuhan yang keluar dari mulut kami merupakan puji-pujian yang keluar juga dari hati kami Tuhan, karena kami mengagumi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya tetap ada. Dan kasih setia-Mu Tuhan tidak terbatas oleh waktu bahkan keadaan Tuhan. Kami terima Tuhan kasih setia-Mu Tuhan. Kami percayakan hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman. Kami percayakan Tuhan di dalam kehidupannya. Boleh Engkau berkati Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu, tambah-tambah pengertian Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Sehingga dimanapun Ibu Pendeta ini berada Tuhan, boleh menyampaikan hanya kebenaran-Mu Tuhan. Engkau berkati keluarganya Tuhan, kedua anaknya Tuhan. Biarlah apa yang dipikirkan, apa yang direncanakan boleh terjadi Tuhan. Amin dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga percayakan Tuhan, Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta John Binaria Tuhan, ke tangan kuasa-Mu biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan, untuk Dia boleh memimpin umat-Mu di tempat ini Tuhan, membawa umat-Mu Tuhan di dalam kebenaran-Mu Tuhan, membawa umat-Mu di dalam kehidupan yang semakin berkenan kepada-Mu Tuhan. Kami percayakan keluarganya Tuhan, kami percayakan istrinya, bahkan kedua anaknya Tuhan, dimanapun berada, dimanapun apapun yang kegiatannya Tuhan, biarlah Tuhan kasih setia-Mu Tuhan senantiasa boleh menyertainya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga percayakan Tuhan negara kami Tuhan, Republik Indonesia ke tangan kuasa-Mu. Biarlah para pemimpin kami Tuhan, Kau berikan hikmat, Kau berikan kasih-Mu Tuhan, bahkan seluruh Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau boleh lawat Tuhan. Pengampunan-Mu Tuhan atas bangsa ini Tuhan, bahkan kasih setia-Mu Tuhan atas bangsa ini Tuhan, biarlah terjadi Tuhan. Kami percayakan Tuhan, kemakmuran ada di tempat ini, ada di bangsa ini Tuhan. Kedamaian sejahtera Tuhan ada atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan Tuhan, para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, yang telah mengenal Engkau Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan roh keberanian Tuhan bagi mereka untuk menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Karena kebenaran hanya daripada-Mu Tuhan. Kebenaran hanya daripada-Mu Tuhan. Kebenaran ada di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan Tuhan, gereja-gereja-Mu Tuhan di seluruh Indonesia Tuhan, bahkan dunia Tuhan, ke tangan kuasa-Mu. Jadikanlah gereja ini Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan untuk memberitakan kerajaan-Mu Tuhan. Nama-Mu dimuliakan, Nama-Mu ditinggikan. Setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku, karena Engkaulah Tuhan satu-satunya yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan Tuhan, tempat ini di mana kami boleh berada, kami bisa memuji, memuliakan Engkau. Tempat ini Tuhan, setiap usahanya Tuhan, bagi pemilik ini Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Biarlah berkat-berkat-Mu Tuhan, Kau boleh curahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga untuk lingkungan di tempat ini, di perumahan ini Tuhan. Kami percayakan ke tangan kuasa-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan terpancar melalui tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percayakan Tuhan seluruh jemaat yang hadir di tempat ini, kasih setia-Mu Tuhan boleh melingkupi mereka Tuhan. Bahkan yang ada di rumah yang boleh mengikuti ibadah secara online Tuhan. Apabila ada yang sakit, ada yang bermasalah, ada yang segala pergumulan yang ada Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkaulah yang menjadi jawaban kami, Engkaulah yang menjadi penyembuh kami, Engkaulah yang menjadi pemelihara kami. Karena kami tahu Tuhan, pemeliharaan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau cari Tuhan kebenaran-Mu, kami cari kerajaan-Mu Tuhan. Kami tidak mau khawatir Tuhan atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu semakin nyata atas kehidupan kami, atas kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Kami percayakan Tuhan seluruhnya ke tangan kuasa-Mu, bahkan semua Tuhan yang ada di dalam pelayanan ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh mendidik hati kami Tuhan, kemurnian hati kami Tuhan, Engkau tambah-tambahkan, Engkau proses Tuhan, sehingga hidup kami dari hari ke hari terus dibaharui, terus dibaharui. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, pembaruan budi kami hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya Tuhan, kami boleh akhiri ibadah ini. Kami percayakan ke tangan kuasa-Mu seluruh kehidupan kami untuk hari ini, ke tangan kuasa-Mu. Biarlah hari ini Tuhan menjadi hari sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu terus mengalir atas kami. Dan kami boleh naikkan Tuhan di doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di seluruh surga. Berikanlah kami pada hari kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah selesai beribadah, menaikkan pujian penyembahan kita dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk ini kita akan akhiri dan kita harus segera meninggalkan tempat ini. Sebelumnya kita akan menerima berkat terlebih dahulu. Untuk itu arahkan hati kita, angkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu yang sempurna yang menyertai kami, kami boleh beribadah kepadamu, dan saat ini kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai, memimpin, melihara, bahkan memberkati-Mu mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kelak yang kedua. Saat Dia datang kedua kali, Ia datang untuk mengangkat-Mu, menempatkan-Mu di tempat di mana Ia telah sediakan, yaitu di sorga. Dan di sanalah untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin.